Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Apa kabar semua? Baik? Baik ya? Baik, Pak. Baik, Sehat, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu ya matikan lagi mic-nya, Andi ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pada hari ini kita ketemu kembali ya. Ini banyak nih tadi yang nggak mau nge-zoom tapi akhirnya muncul yang nge-zoom. Malah tadi yang mau nge-zoom nggak muncul-muncul ya. Itulah fenomena alam ya. Baik, selamat datang Juliani. Tolong dimatikan mic-nya Juliani. Ya, kamu cantik kali pada hari ini. Nggak tahan tuh nengok bibirnya. Lipstiknya merek apa Juliani? Baik, pada hari ini kita akan melakukan pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama mata kuliah kewirausahaan. Jadi tawaran tadi memang sengaja saya tawarkan supaya memang kita bisa melaksanakan ini dengan cepat ya. Nanti kalaupun yang kawan-kawan yang lain ya di siang itu juga mereka belum pulang ya takut saya nggak bisa juga kuliah kan. Jadi bisalah kita lakukan dengan cepat ya. Kemudian nanti yang lain bisa melihat di channel YouTube saya karena setiap perkuliahan kita lewat Zoom akan saya rekam dan kemudian akan di upload ke YouTube supaya nanti Anda bisa mengulang-ulang kalaupun misalkan ada materi yang kurang paham atau dijadikan tugas, Anda bisa lihat di rekaman ya di YouTube ya. Baik, pada hari ini kita belum masuk kepada materi ya. Ya, belum masuk materi. Kita masih mau membahas RPS, rencana pembelajaran semester ya. RPS ya Anda udah semester 5 ya. Nggak usah lagi saya jelaskan gimana bentuk RPS, ya apa fungsinya, nggak usah. Karena memang sudah tahu. Dan kemarin sudah saya infokan setelah saya share ke grup, saya meminta Anda untuk memprint out RPS itu ya kan. Nah, supaya ada pegangan. Karena apa? Karena memang kalau yang namanya kuliah daring ini agak riskan ini, agak beresiko atau potensi Anda tidak melaksanakan tugas yang diberikan itu besar ya. Maka dari itu tolong di print out nanti dan Anda pegang itu silabus. Ya, itu akan saya jadikan pertemuan apa ya tugas pertama ya, tugas pertama. Ya, tugas pertama hari ini masih dalam dalam yang mudah lah ya, masih kadarnya masih mudah. Jadi Anda print, kemudian Anda tulis nama, Anda tanda tangani, Anda foto, Anda dengan tugas itu seperti ini dengan RPS-nya, lalu kirim ke grup ya supaya saya tahu oh benar sudah di print atau sudah dicetak. Baik, kalau hari ini ada mencetak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, silakan Anda buka RPS itu. Ini sumber suara di Rahmawati kayaknya nih. Matikan mic-nya dulu sayang. Iya. Senyumnya manis sekali. Baik, ini kan sudah enak kan? Nah, pembahasan kita di dalam silabus RPS ini, ya seperti biasa, pertemuan pertama pasti kita awali dengan kontrak kuliah dan penjelasan mengenai RPS atau silabus. Kemudian yang pertemuan kedua itu ada materi, ketiga materi, keempat materi, kelima materi, keenam materi, ketujuh masih materi. Ya, setelah 7 pertemuan seperti biasa kita ngapain? Kita ujian tengah semester dilakukan setelah 7 kali pertemuan, ya kan? Nah, itu sudah biasa.
Setelah UTS lanjut kita ke pertemuan 9, 10, 11. Materi hanya sampai pertemuan ke-11. Lalu pertemuan 12, 13, 14, 15 ini adalah masa-masa presentasi tugas, pengumpulan tugas, ya. Masa-masa pengumpulan tugas. Lalu apa saja tugas Pak selama 1 semester ini? Ya, selama 1 semester ini tugas kita itu atau tugas yang saya berikan kepada Anda ada 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama adalah tugas mingguan. Ini tugas mingguan adalah tugas yang saya berikan sekali seminggu di akhir pertemuan. Sudah biasa itu kan? Nah, artinya ada waktu selama 1 minggu Anda kerjakan. Nah, kapan limit pengumpulannya? Kalau misalkan di hari Jumat, berarti hari 1 minggu ke depan itu batas pengumpulannya hari Kamis jam 23.59. Harus sudah dikumpul. Kalau tidak dikumpul atau ketinggalan atau memang istilahnya ya terlambat, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya tidak terima lagi. Walaupun masuk ke saya, tapi nggak saya catatkan. Kenapa? Karena waktunya cukup panjang. Apa tugasnya? Itu nanti akan saya jelaskan di setiap akhir pertemuan. Ya, setiap akhir pertemuan akan saya jelaskan bagaimana mekanisme dan sistematikanya. Kemudian tugas yang kedua, ya, limit waktu pengumpulannya itu pertemuan ke-12 sama 13. Ya, 12 13. Jadi kalau ada nanti yang mau mengumpulkan terakhir di situ. Apa tugasnya? Ini tugasnya adalah terkait dengan kreativitas dan inovasi. Apa maksudnya? Saya ingin Anda itu merubah sesuatu yang tidak bernilai atau benda yang tidak bernilai menjadi benda atau produk yang bernilai jual. Atau dia sudah bernilai memang ada harganya, tetapi sangat rendah. Nah, dengan sentuhan kreativitas dan inovasi dari Anda semua, dia menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Atau paling tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu ya. Itu tugas yang pertama. Yang kedua ya, setelah tugas mingguan tadi. Nah, silakan Anda mulai mengeksplor, ya, mulai Anda berpikir ya, mencari ya, kira-kira apa ini? Melihat sekeliling atau lingkungan. Kira-kira apa yang saya perbuat ini? Sesuatu yang tidak bernilai atau bernilai rendah, nah akan saya jadikan menjadi bernilai atau bernilai lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, untuk prosedur ya, pengumpulannya, setelah Anda berpikir menemukan, kemudian Anda mempelajari, kemudian cara mengumpulkannya adalah dengan cara Anda membuat rekaman video tutorial dari ya proses membuat sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai itu. Begitu loh. Dapat gambarannya ya, anggukkan kepala Anda kalau dapat gambarannya. Artinya ketika Anda sudah menemukan ini ada nih benda barang yang tidak bernilai. Ini sekarang saya mau dia menjadi bernilai. Anda sudah tahu caranya, Anda dapat caranya. Kemudian Anda lakukan proses pembuatan dari awal sampai akhir itu. Silakan Anda rekam. Anda buat tutorialnya. Saya kalau bilang tutorial Anda sudah paham maksud tutorial ya. Anda kan sering tuh lihat tutorial make up. Tutorial pakai hijab ya, atau tutorial masak memasak, itulah tutorial. Jadi Anda buat bagaimana Anda buat itu dari awal sampai akhir. Anda rekam dan cara mengumpulnya kepada saya adalah tidak perlu videonya Anda kumpul sama saya. Karena pasti jebol itu handphone saya ya. Nggak sanggup ya menampung video-video Anda yang mungkin 30 menit sampai 1 jam. Ya, mohon Pak Azhari matikan mic-nya Pak Azhari ya. Pak. Ya. Paham sampai di situ?
Anggukkan kepala kalau paham. Oke, mantap ya. Nah, lalu apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan bukan Anda mengumpulkan videonya, tapi Anda upload ke YouTube Anda. Ya, jangan bilang sekarang Anda nggak punya channel YouTube ya, walaupun Anda nggak YouTuber, tapi untuk hal-hal tugas seperti Anda buat. Kalaupun tidak ada buat sekarang Ibu Sarmila, ya Anda buat. Ya, ini zaman 4.0. Ya, kalau nggak ngerti yang namanya YouTube dan lain-lain itu, aduh ketinggalan kita. Ya silakan Anda buat channelnya, Anda upload ke situ, lalu linknya yang dikumpulkan ke saya supaya saya tonton gitu. Jangan takutlah, nanti saya subscribe lah. Saya kasih jempol. Bila perlu saya share nanti. Ya, biar ada nanti subscribe-nya. Ya, artinya buat di YouTube Anda. Linknya kumpulkan ke saya. Oke? Paham ya? Oke, paham. Nah, yang ketiga, tugas yang ketiga ini adalah tugas bisnis plan. Ada kaitannya dengan tugas yang kedua tadi. Kalau yang tadi bagaimana Anda memproduksi, ya, sekarang Anda harus buat hitung-hitungannya di dalam bisnis plan. Usaha tadi kalau mau kita pasarkan, mau kita bisniskan menjadi satu keuntungan bagi kita, nah bagaimana hitungan-hitungan atau dokumen-dokumen yang harus kita selesaikan? Apa saja yang mesti kita hitung di sana? Apa saja yang mesti kita buat? Nah, bagaimana cara membuat bisnis plan, ya? Ini tentunya nanti kita akan bahas di grup, ya. Boleh di grup kita bahas. Nah, enggak, itu gunanya grup kita. Nanti kita bahas nanti di situ. Ya. Anda boleh bertanya. Nanti saya jelaskan. Kalau di sini saya jelaskan keseluruhannya, tentu waktunya enggak cukup, cuma 30 menit, ya. Jadi buat bisnis plan-nya. Apa yang dibuat bisnis plan-nya? Yang tadi itu. Produk yang sudah Anda sulap menjadi barang bernilai yang awalnya tidak bernilai, begitu loh. Ya kan? Paham di situ kan? Oh, Rina nggak paham nih, bingung dia nih. Paham Pak, paham. Oke, sip, paham. Ya, terima kasih Khalid. Ya, nah, jadi ini limitnya 14-15 atau pertemuan 14, pertemuan 15. Jadi dia dikumpulkan pada masa itu. Lalu kalau misalkan saya bisa menyelesaikan lebih cepat, wah itu baik, good, ya kan? Artinya itulah yang kita inginkan supaya Anda cepat untuk mengerjakannya. Tapi kalaupun Anda lambat, ya di 14-15 lah. Walaupun saya ada pengalaman ya dengan Anda ya, tugasnya kapan, ngumpulnya kapan, ya kan? Aduh terseok-seok gitu ya. Tapi ya lain waktu, lain apalah ya, lain sikap lah, lain perilaku. Mungkin Anda akan lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ya. Amin. Ya, jadi mata kuliah kita ini konsepnya adalah saya membuat konsepnya bahwa Anda memang saya nggak kurang pas kalau ngomongnya sama anak non reguler karena rata-rata yang non reguler ini sudah bekerja ya. Tapi paling tidak ketika Anda sudah tamat menjadi seorang sarjana ekonomi, Anda memang bekerja tapi mulailah membuat perubahan dalam pola pikir bahwa Anda itu juga memang harus menjadi entrepreneur gitu loh. Anda harus menjadi seorang wirausahawan juga. Kenapa? Karena pekerjaan Anda itu ya bisa saja satu saat nanti akan berakhir. Ya kan? Di PHK mungkin, pensiun mungkin, apalagi yang pensiun Bu Sarmila mungkin. Masih lama Bu pensiunnya ya, Pak Azhari masih lama mungkin pensiunnya. Tapi kalau nggak kita persiapkan dari sekarang, saya takut nanti setelah Anda pensiun, Anda pikun. Karena nggak tahu nanti mau ngerjain apa gitu loh. Nah ini adalah persiapan-persiapan kita ke depan. Dari sekarang kita memulai satu usaha, ya usaha mikro kah, usaha kecil, menengah, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada pola pikir atau mindset kita sudah tertanam bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan ini penting dan Anda itu menjadi bagian yang akan melaksanakannya. Kalaupun Anda tidak melaksanakan langsung, tapi Anda menjadi seorang owner, Anda pemilik, Anda bisa mempekerjakan orang lain. Nah, pada saatnya nanti Anda harus full di sana menjadi pengelola yang betul-betul ya, yang betul-betul bisa
bisa penuh waktu, ya itu juga menjadi sesuatu yang baik ya. Nah, jadi ada persiapannya begitu. Jadi itu pola pikirnya saya pikir dari konsep kewirausahaan ini. Nah, dengan kalau materi nanti itu akan kita isi dengan pertemuan dan tugas-tugas mingguan. Itu teori, ya. Memang kalau kewirausahaan ini banyak sekali ini mazhabnya. Ada mazhab yang betul-betul perfeksionis dari awal sampai akhir harus diatur. Ada juga memang mazhab kewirausahaan ini yang seperti almarhum Bob Sadino, ya. Kalau mau bisnis itu nggak usah mikir-mikir banyak-banyak, nggak usah mikir-mikir panjang, lakukan aja, ya. Nggak usah susun ini susun itu, rencana ini rencana nggak ada, langsung aja. Nah, dan nggak usah pakai pendidikan kalau mau jadi pengusaha atau menjadi pedagang atau menjadi pebisnis. Nah, itu menurut dia. Tapi kita pikir karena kita akademisi tentunya materi-materi atau teori-teori itu harus tetap kita laksanakan, ya kan? Sembari kita nanti ada hal-hal yang sederhana, ada praktek-prakteknya seperti yang tadi. Bagaimana Anda mengelola kreativitas dan inovasi? Contoh misalkan di sekeliling Anda itu banyak daun mangga yang kering berserakan. Gunakan akal pikiran Anda. Kira-kira ini sesuatu yang nggak bernilai ini. Ini ujung-ujungnya masuk lubang sampah, kena bakar. Habis jadi abu. Nah, bagaimana caranya yang ini tadi menjadi sesuatu yang bernilai? Apa yang bisa dibuat di situ? Silakan Anda berpikir. Ya, selama 1 semester ini Anda berpikir itu. Supaya bisa menciptakan itu. Atau banyak yang lain lagi. Di sekitar kita banyak memang sesuatu yang tidak bernilai. Tapi bisa dijadikan bernilai. Lalu bagaimana Pak? Kalau misalkan yang saya buat itu sudah ada. Sudah ada. Saya takut dibilang plagiat. Saya takut dibilang mencontek atau menciplak. Nah, memang di dunia ini nggak ada lagi yang baru. Semuanya sudah ada. Anda mau buat apa? Pasti sudah pernah diciptakan orang. Cuma yang jadi masalah adalah bahwa Anda harus pakai konsep ATM. Anda amati, Anda tiru, tapi Anda modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Artinya, modifikasi itulah yang menjadi nilai keaslian yang Anda buat. Mungkin konsepnya sama dengan yang lain, konsepnya sama dengan yang sudah ada, tapi ada modifikasi sentuhan yang Anda buat, ya. Ada sentuhan yang Anda buat, kreativitas dan inovasi sehingga apa? Sehingga menjadi sesuatu yang bernilai, ya. Nggak apa-apa Rina kalau yang itu cowoknya mau ikut belajar nggak apa-apa, duduk aja di situ. Oke, baik ya. Mantap, mantap. Oke. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan sebelum Zoom kita habis? Zoom kita 30 menit ya. 30 menit. Nanti mati sendiri soalnya gratisan ini. Iya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada koleg? Ditanyakan gini Pak, dia kan masalah kayak kita buat tugas ngedit itu Pak. Maaf nih sebelumnya, kalau Mustafa untuk ngedit itu kan kurang pandai itu ya Pak ya, apalagi kayak channel YouTube. Itu buat channel YouTube-nya seperti apa Pak? Soalnya belum pernah buat channel YouTube. Kalau buat channel YouTube, saya sarankan itu di atas Anda ada YouTuber. Tolong ditanya sama YouTuber di atas, Rina Pradila, bagaimana cara buat YouTube. Oh ya. Atau Anda buka YouTube, ketik di situ cara buat channel YouTube. Pasti nanti ada. Oke. Ya. Siapa? Ya, jangan saya yang Rina aja Pak. tanya Rina, cuma di atas itu ada YouTuber itu kan. Iya betul. Ya, kalau soal ngedit, Anda nggak perlu edit terlalu seperti YouTuber kalau memang nggak mampu. Kalau bisa bagus. Tapi kalaupun tidak, nggak ada masalah. Ya mentah aja juga nggak ada masalah. Kalaupun nanti Anda gesernya agak-agak kayak macam kapal oleng gitu kan, nggak ada masalah juga. Yang penting produknya jadi gitu loh. Ya. Ya insya Allah berjalan dengan baik. Ya, amin. Oke, ada lagi? Ini Realme ini siapa? Siti Aisyah ya? Siapa?
Ya, selamat datang Ibu yang jilbab hijau. Ini Rilmi siapa Rilmi? Saya lupa ingat saya ini. Ya Anggi Pak, Anggi. Oh, Anggi Ismayanti. Oh iya 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 iya. Baru minggu yang lalu jumpa ya. Sorry ya. Gitu Pak. Roster Ya, kita kayaknya besok Pak. Nggak apa-apa hari ini gitu Pak. besok. Iya, di mata kuliah anak ekonomi pembangunan besok. Nggak ada salah itu. Kita kalau mata kuliah kita ya gabung. Anda semua ekonomi pembangunan, akuntansi, manajemen itu gabung. Ngapain Oh. bisa-bisa orang materinya sama, dosennya juga sama. Ya kan? Ah, Iya Pak, betul. saya pun ngambil ini supaya memang ya dengan dosen-dosen yang lain supaya jangan karena waktu kita setengah jam nggak apa-apa lah. Ini kan mesti daring ya. Jadi mesti fleksibel waktunya. Kalaupun kawan Anda nanti nggak ikut ini ya nengok di YouTube kan gampang sih. Dia enak-enakan aja kuliah ini sekarang ya. Gak usah dipusing-pusing. Ya. Udah pusing kita dibuat kondisi. Anggi udah punya anak berapa Anggi? Kok jadi pertanyaan begitu, Khalik? Nanti Khalik, ya nanti Japri aja ya. Nah, udah tinggal berdua kalian. Ya, cuma yang pasti si Anggi Ismayanti belum mandi, itu udah pasti. Oh ya, pasti itu Pak, pasti Pak. Pasti. Yang lain sudah. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita cukupkan ya, kita cukupkan hari ini. Ya, nanti kita ketemu di lain waktu dan nanti di grup kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti di grup ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk bos, gini baru masuk deh bos.